Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ilham, gimana kabarnya Mas? Halo Mbak Dinda, Alhamdulillah baik. Mbak Dinda sendiri gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik Mas. Gimana di kantor? Ya, sekarang lagi WFH 100%, hampir 100% sih Mbak. Karena kan pandeminya juga naik terus ya. Jadi ada Ya, kebijakan benar-benar. kalau pegawainya disuruh pada WFH aja. Di Perben gimana Mbak? Iya sama, cuma karena masih ada pelayanan, jadi belum bisa 100% WFH-nya. Jadi masih ada yang WFH, masih ada yang WFO gitu. Hmm, Oh iya Mas, aku dengar kemarin ada kritikan dan sorotan masyarakat nih terhadap kinerja Dirjen Anggaran terkait pencairan dan penyaluran bantuan sosial nih selama pandemi COVID. Itu gimana Mas permasalahannya? Oh itu, iya sih aku juga dengar-dengar isu-isu kayak gitu. Jadi tuh katanya eh, banyak masyarakat yang mengeluh karena kebijakan serta penyaluran yang tidak tepat sasaran. Jadi banyak dirasa masyarakat yang kurang mampu ini nggak dapat bansos dari pemerintah. Nah, hal ini tuh membuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan, khususnya DJA sendiri itu menurun. Nah, ternyata setelah kita lakukan identifikasi, diketahui bahwa kebijakan dan program yang udah dibuat sama DJA itu sebenarnya udah bagus dan udah sesuai juga. Nah, namun di sini menurunnya kepercayaan masyarakat salah satunya itu karena faktor kurangnya informasi dan edukasi terkait kebijakan dan program yang sedang atau telah dilakukan. Nah, hal ini itu bisa dikarenakan karena kurangnya peran humas yang dimiliki oleh DJA. Jadi, tentu harus diperbaiki mengingat kepercayaan publik dan transparansi informasi adalah salah satu syarat menuju reformasi birokrasi penyelenggara pemerintah yang baik dan bersih. Itu Mbak. Iya, bener banget sih Mas. Emang sih kehumasan itu sangat penting, apalagi di era digital ini kan banyak informasi. Seringkali nih buat masyarakat tuh bingung milih informasi yang benar. Jadinya pembuat kebijakan tuh harus turun tangan langsung nih untuk mengedukasi masyarakat. Eh, Dalam hal ini kita bisa melakukan benchmark nih Mas dengan PT Pegadaian dalam membentuk kepercayaan publik melalui proses komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi interpersonal dengan para nasabah dan masyarakat di sekitarnya nih yang dilakuin sama PT Pegadaian. Salah satu bentuk publikasinya yaitu melalui sosial media yang memberikan berbagai informasi tentang perusahaan dan aktivitasnya kepada masyarakat. PT Pegadaian ini juga sangat aktif nih di sosial media, salah satunya Instagram. Pengikutnya itu udah 150.000. Selanjutnya itu ada PT Pegadaian juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga terjadi komunikasi antar kelompok dan komunikasi interpersonal nih mengenai keunggulan dari layanannya. Hal-hal tersebut tuh yang membuat citra perusahaannya menjadi baik dan kepuasan masyarakatnya itu meningkat. Terus PT Pegadaian itu juga melakukan program CSR yang merupakan bentuk komunikasi antar perusahaan dengan masyarakat. Ini tuh juga membentuk citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu PT Pegadaian ini juga memperoleh penghargaan loh, penghargaan Public Relation Digital Awards 2021 berdasarkan Google Analytics yang dilakukan oleh lembaga riset Trust Co bekerjasama dengan Infobrand dan suarapemerintah.id. Hmm, setuju banget sih Mbak. Jadi peran kehumasan tuh emang sangat-sangat berpengaruh ya untuk instansi. Namun begitu, tentu terdapat beberapa hambatan untuk bisa meraih kehumasan yang baik ya. Di antaranya itu adalah SDM yang belum unggul, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Nah, jadi oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap kehumasan-kehumasan yang ada di instansi.
Salah satunya itu yang pertama sumber daya manusia di bagian kehumasan itu harus memiliki kompetensi kehumasan. Jadi sumber daya manusia di bagian kehumasan itu harus mengikuti pelatihan kehumasan agar mereka memiliki kompetensi khusus di bidang kehumasan. Nah, kemudian SDM di bagian kehumasan juga harus lebih komunikatif dalam berkomunikasi di media sosial, seperti membalas komentar atau pertanyaan yang ditujukan kepada instansi. Kemudian, konten dan desain yang dibuat juga harus kreatif, namun tetap dalam informasi yang padat dan jelas, sehingga masyarakat tertarik untuk membaca isi konten tersebut. Jadi kalau kontennya kreatif itu kan masyarakat pada tertarik untuk lihat. Nah, dan secara tidak langsung masyarakat juga akan membaca informasi apa yang ada di dalam konten tersebut. Iya, bener banget tuh Mas. Emang sekarang kan lagi era digital ya, jadi kalau konten tuh emang harus menarik nih biar bisa masyarakat lihat. Terus selain itu juga instansi itu harus lebih masif nih dalam menginformasikan program dan kebijakan yang sedang atau telah dilakukan. Soalnya banyak sekarang kebijakan-kebijakan, program-program yang dilakukan pemerintah itu rakyat tuh nggak tahu karena belum dikomunikasikan, belum diinformasikan kepada rakyat dengan baik. Terus selanjutnya emang perlu meningkatkan dukungan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kehumasan ini di media massa misalnya. Iya, benar banget sih, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak Dinda, atas usulan-usulan tadi yang udah disebutkan. Semoga kehumasan di DJA bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya, makasih juga Mas informasinya tadi. Terima kasih, Mbak Dinda. Ya, makasih Mas.